Hidup dekat Allah lenyapkan ketakutan. Mendengar dan melihat banyaknya korban yang terpapar, bahkan hingga meninggal. Saat ini rumah sakit, bahkan tempat pemakaman pun harus dengan prosedur waiting list, menyebabkan tidak sedikit orang menjadi ketakutan, dibayangi dengan kegelisahan, khawatir, bahkan hingga stres dan berperilaku tidak wajar. Karena tidak tahan dengan berbagai aturan yang membatasi dan mengungkung, mereka tidak siap dan belum mau disiplin menjalankan gaya hidup di era new normal ini yang serba harus bersih, tidak boleh berkerumun, tidak boleh saling bersalaman, tidak boleh berpelukan, apalagi cipika-cipiki dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan perilaku yang dulu mudah dan bebas dilakukan. Sekarang ada berbagai pembatasan hingga orang-orang yang tidak sanggup kehilangan kebebasan dan mereka tetap mau berperilaku bebas seperti sebelum COVID datang melanda menjadi tidak tahan dan bosan karena memang lamanya pandemi ini berlangsung. Muncul berbagai kegelisahan, ketakutan, khawatir akan menjadi korban, bahkan bisa berpisah tiba-tiba dengan kehilangan keluarga, orang-orang yang dicintai dan yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka juga ketakutan karena menyadari keberdosaan dan menyadari hukuman di balik kematian yang bisa terjadi tiba-tiba tersebut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak perubahan dan goncangan terjadi di bumi saat ini dan akan mencapai puncaknya di akhir zaman ketika Allah menggoncangkan kuasa-kuasa langit. Lukas 21 ayat 26 berkata demikian. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Puji Tuhan, kuasa langit akan goncang. Dikatakan demikian dalam Lukas 21 ayat 26. Namun firman Tuhan berkata, bila kasih sempurna, maka ketakutan akan tidak ada lagi atau lenyap. 1 Yohanes 4 ayat 18, saya ulang, 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih kepada Tuhan, kepada Allah kita, itu harus sempurna dan diwujudkan dalam kedekatan hubungan dengan Tuhan. Jika hidup kita dekat dengan Tuhan, kita akan menambah kasih kita kepada Dia. Kita yang percaya dan telah menerima Yesus, kita telah diangkat menjadi anaknya, dan dialah Bapa kita. Yohanes 1 ayat 12. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 15 berikut ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Puji Tuhan. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Bapa bagi orang percaya. Dia yang dengan kuasanya yang hebat sanggup melindungi, bahkan menyelamatkan umatnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan.
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita dilatih melalui pandemi ini untuk semakin sempurna di dalam mengasihi Tuhan. Lebih percaya dan lebih takut kepadanya. Bukan takut kepada yang lain, sekalipun itu kematian. Matius 10 ayat 28 dia berkata demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sebab hanya Yesus saja yang selama-lamanya lebih mulia dan besar. Haleluya. Bahkan lebih kuat dan berkuasa melebihi apapun di dunia ini. Bahkan juga di sorga. Sebab dialah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25 berkata demikian. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dialah ada kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup mengasihi dan takut akan Tuhan mengisyaratkan kepenuhan, kedewasaan, dan kelengkapan hidup di dalam Yesus. Satu hal yang indah telah terjadi di dalam kehidupan manusia yang telah ditebus darah Yesus yang mulia. Sebab apa yang dimulai dengan ketakutan karena dosa, ketakutan karena banyak hal, akan diakhiri tanpa ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dosa menimbulkan ketakutan dan yang menjauhkan kita dari Allah. Manusia diciptakan dalam gambar Allah yang sempurna dan melibatkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, pilihan, dan konsekuensi. Manusia tidak melanggar hukum. Mereka tidak melanggar hukum Allah. Mereka melanggar diri mereka sendiri kepada hukum Allah. Untuk menjadi tidak takut adalah pilihan. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadi tidak takut itu adalah pilihan. Puji Tuhan. Untuk dapat bebas dari ketakutan, kasih harus sempurna. Ada percaya, penyerahan sepenuh, dan bukan sebaliknya. Sikap yang ragu-ragu, hati yang curiga, dan juga kecewa. Percaya dan berserah timbul dari kedekatan hubungan dengan Allah. Untuk dapat hidup dekat kepada Allah, pada Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hidup dekat dengan Allah membuat kita tenang. Sikap hidup yang dipilih haruslah mau, yang pertama, berhenti dari dosa. Yakobus 4 ayat 8 berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini juga bisa lebih menjelaskan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2 berkata demikian. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa adalah penghalang atau yang memisahkan manusia dari Allah. Sebab itu hidup orang percaya dituntut untuk dapat hidup kudus.
1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16 berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus. Dan langkah yang berikut adalah berdoa. Kita dapat hidup dekat dengan Tuhan saat kita intens melakukan doa. Doa ini dilakukan dalam kesetiaan, dengan tekun. Dalam segala kesetiaan itu artinya dalam segala situasi dan kondisi apapun, susah, senang, sakit, sehat, keadaan apapun, intens berhubungan, berdoa kepada Tuhan. Itulah yang akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Sebab kekuatan kita hanya ada di dalam doa. Doa itu menjadi nafas bagi kita, orang percaya. Bukan sekedar slogan, nafas kehidupan orang percaya. Tapi itu harus dilakukan, betul-betul dihidupi. Kita doa, mendekat, berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita dan yang membuat kita tenang sebab iman bekerja di dalam doa. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita wajib membangun hubungan dengan Dia agar kita menjadi semakin seirama dan manunggal dengan Allah. Bila kita gemar itu lebih dari suka ya saudara-saudara. Bila kita gemar dan sungguh-sungguh berhasrat, hasrat juga lebih dari keinginan. Jika kita gemar dan berhasrat, mau diam di dalam hadiratnya, duduk diam di bawah kakinya. Mazmur 145 ayat 18 dia berkata demikian. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Garis bawahi. Dalam kesetiaan. Puji Tuhan. Ratapan 3 ayat 57 sampai dengan 58. Ratapan 3 ayat 57 sampai 58 berkata demikian. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Yang berikut, langkah berikut. Mau menerima dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan menaruh firman itu di dalam hati dan melakukannya. Artinya, kita mau bersikap membuka diri. Di dalam terjemahan lain, Ayub 22, itu dikatakan kita ramah terhadap Tuhan, menerima ajarannya, dan mau merespon dengan percaya. Puji Tuhan. Kita menghargai dan menghormati firman-Nya. Kuasanya dalam firman-Nya, itu yang kita butuhkan. Ayub 22 ayat 21 sampai dengan 22 berkata demikian. Ayub 22, 21 dan 22. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Puji Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 9 dia berkata demikian. 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar, meninggalkan dari situ, keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jelas sekali firman Tuhan ini. Jika kita tinggal di dalam firman-Nya, kita hidupi ajarannya, ia memiliki Allah. Puji Tuhan, kita orang percaya memiliki Allah, saudara.
Allah yang hebat, kuat, perkasa, dahsyat kuasanya kita miliki jika kita tinggal di dalam firman-Nya. Tetapi sebaliknya, barang siapa tinggal di luar ajaran itu, ia tidak memiliki anak maupun bapa. Jadi biarlah kita tinggal di dalam ajaran itu dan kita memiliki bapa dan anak. Haleluya. Orang yang bertumbuh dan yang percaya kepada firman-Nya hidup tinggal dalam ajarannya. Maka hidupnya dekat dengan Allah, bersekutu dengan Allah, ramah kepada Allah. Tadi dikatakan Ayub 22 ayat 21. Yang mau hidup tinggal dalam ajaran Kristus artinya hidup berjalan dan manunggal seirama hidupnya dengan Tuhan. Kehendaknya, kemauannya seirama dengan Tuhan. Merekalah yang memiliki Allah Bapa dan Allah Anak. Puji Tuhan. Apa yang lebih mau kita miliki di hidup ini? Selain memiliki Tuhan, saudara. Apa yang di dunia ini fana, cepat berlalu, bisa usang, hancur. Tetapi Allah kekal selama-lamanya. Bahkan dikatakan kasih-Nya, kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kekuatan kita. Saudara, yang berikut, langkah berikut, biarlah kita mau dan suka memuji-muji dan menyembah Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 sampai dengan 5, Mazmur 22 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamulah nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Puji Tuhan, karena percaya Tuhan meluputkan dari segala bahaya, dari segala ancaman penyakit, dari segala ancaman masalah dan persoalan. Puji Tuhan. Kesukaan memuji dan menyembah Tuhan itu sangat dikenannya, didengarnya, diperhatikannya, dan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Hati yang remuk karena memuji dan menyembah. Saudara, kita orang Pantekosta sering bukan menyanyi dengan sukacita, kita memuji bersorak-sorak, kita angkat tangan, kita sukacita. Tetapi saat kita menyembah, air mata kita itu menetes begitu rupa. Air mata kita mengalir tanpa bisa kita bendung. Bukan karena sedih. Bukan kita mengasihi diri sendiri. Bukan air mata cengeng. Bukan mengasihani diri, sayang diri. Dan juga bukan karena permintaan doa yang minta ini, minta itu. Bukan. Bukan doa yang meminta. Tapi doa yang menyembah. Dan itu membuat air kita mengalir karena kita mengingat kasih-Nya yang besar, cintanya yang tak terukur, tak terbalas dalam hidup kita. Sehingga kita dari menyanyi bersukacita, kita tiba-tiba meneteskan air mata. Bahkan saya alami seringkali, saudara, jika Roh Allah itu sudah memenuhi hidup kita, hatiku sudah memenuhi hatiku, saat memuji Tuhan saja, saat kita menyanyi bersama-sama dalam nada tempo yang cepat ataupun lambat, sudah tidak terpedulikan lagi. Kita bisa menangis, kita bisa bersukacita dalam waktu bersamaan. Dan mungkin orang lain menilai negatif, tapi kita tidak peduli, karena kita mengekspresikan hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita sungguh mengasihi Dia, dan kita mau memuji dan menyembah dengan hati yang tulus ini. Dan kita tidak peduli penilaian manusia. Kita lebih mau menyukakan hati Tuhan dan mencari perkenanan-Nya. Saudara yang kekasih, Tuhan suka berdiam di hati yang hancur. Bukan hati yang hancur karena sayang diri. Bukan hati yang hancur karena persoalan sehingga meraung-raung, meratapi masalahnya. Bukan. Tetapi hati yang hancur karena percaya cintanya Allah, kuasanya Allah, pertolongannya pasti terjadi. Tuhan diagungkan, diakui di hidup kita. Dia kita sembah. Itulah yang menyukakan hatinya. Itulah yang membuat hati yang hancur ini dikenan oleh Tuhan.
Puji Tuhan. Wah, saya menangis nih saudara. Bukan apa-apa. Hati saya penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan sungguh di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hati ini dipenuhi dengan rasa syukur dan pujian. Rasa sukacita dari Tuhan yang tak terbendung saat kita menyembah, memuji. Jadi nada atau tempo, mungkin lagu yang mengiringi kita itu tidak lagi menjadi masalah untuk kita. Jangan menjadi cepat, menjadi suka. Kalau tempo lagu cepat kita jadi ikut bersemangat. Begitu temponya merendah, menurun lagi, menjadi lambat, lalu kita pun lambat. Saudara, tidak seperti itu. Hidup penyembahan kita tidak terpengaruh oleh nada-nada lain selain nada dari Tuhan. Selain Roh Allah yang menggerakkan kita. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, hati kita tidak diikuti dan terbawa oleh emosi karena irama yang mengiringi kita. Bukan seperti itu. Tetapi biarlah sungguh roh ini yang ingin menyembah, memuji dalam kebebasan dan ekspresi kita yang diluaskan, dibebaskan oleh Roh Allah, dan itulah yang muncul dalam ketulusan hati, dan sungguh hadiratnya akan kita rasakan. Kita akan dapat melihat kuasanya bekerja dalam hidup kita. Allah melihat dan berkenan dengan hati yang hancur dan tulus, yang dipenuhi sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan, bukan karena lainnya. Kita sukacita dalam Tuhan dan kita percaya kepadanya. Haleluya. Saya lanjutkan. Saudara, orang yang percaya, yang hidup dekat Allah akan merasakan dua hal. Satu, ketenangan. Takut akan lenyap bila kita percaya dan berserah penuh dan mau mengikuti kehendaknya. Tidak mencoba hidup menjauhi Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, bahkan tidak menyukai ajarannya. Bahkan kita mau memberontak kepada firman-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kita mengasihi dan hidup taat, kita mau terus mengejar perkenanan-Nya. Orang percaya tidak lagi merasa dibayangi ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Sebab hidup kita hanya dengan hidup oleh iman. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin hidup kita di dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Demikian dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2a. Jadi hidup orang percaya bukan hidup oleh melihat, bukan apa yang kita lihat yang membuat kita takut dan khawatir dan ragu, tetapi oleh percaya, oleh iman yang kita dengar dari firman, yang kita tangkap kuasanya dalam firman. Itulah yang memberi ketenangan dalam hidup kita. Dan yang kedua, keselamatan. Ketika orang percaya yang mau hidup dekat dengan Tuhan, dia pasti akan merasakan dan akan menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan. Ada perlindungan dan keselamatan. Bahkan ada berkat, penyediaan, pemenuhan kebutuhan. Ada kemakmuran. Sebab Dia, Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita, Dialah yang menuntun kita, umatnya, domba-domba gembalaannya, ke air yang tenang dan ke padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ayat 2. Ada damai sejahtera yang memenuhi, menguasai seluruh hati dan pikiran kita. Dikatakan itu dalam Kolose 3 ayat 15 dan Roma 15 ayat 13. Apapun yang terjadi, iman tidak goyah. Sebab Allah menjadi kekuatan, tempat perlindungan, gunung, batu, keselamatan yang kuat bagi kita. Puji Tuhan. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 8. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 8 berkata demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Puji Tuhan, haleluya.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Haleluya. Inilah yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Saudara, ganti ketakutan, Allah memberikan kekuatan, juga kasih yang melimpah dan melatih ketertiban hidup kita. Kita dibawa untuk hidup disiplin sesuai dengan kehendak firman-Nya, supaya kita hanya mau hidup dalam perkenanannya. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap kuat dan tetap semangat, saudara-saudara. Kita ada Allah. Kita anaknya. Dia Bapa kita. Kita memiliki anak, memiliki Bapa dalam hidup kita. Itu cukup untuk menghapus semua, melenyapkan semua ketakutan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah kita yakin dan percaya kepada kuasa pertolongannya, pada penyertaannya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.